Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gak deh liburan di negeri kafir. Dan setelah sang Ustadz ganteng itu ditolak masuk Singapura, mulai deh Abdul Somad marah-marah. Bahkan kesannya maki-maki negara itu. Jadi ketahuan aslinya kan. Nah, uniknya, informasi yang saya dapat adalah bahwa Somad ini berpura-pura kunjungan liburan atau sosial. Padahal ada agenda lain, yaitu dia mau ceramah. Dan info ini akurat. Ya elah, kayak Singapura itu gede aja, jelas aja. Mau ngapain juga ketahuan. Singapura itu kecil. Intelijen sana juga canggih kali. Namanya aja negara binaan Inggris. James Bond lah minimal ada di sana. Nah, kalau seandainya Somad ada agenda lain, dengan pura-pura kunjungan sosial, maka imigrasi Singapura punya hak menolak Somad masuk Singapura. Apalagi Somad sudah dikenal dalam banyak ceramahnya suka kafir-kafirin orang. Dan juga berpihak pada aksi yang masuk kategori radikalisme, bahkan terorisme. Dalam banyak ceramahnya, bahkan ia juga salah satu yang juga mempromosikan sistem pemerintahan khilafah. Dan ini tentu saja dipandang berbahaya kalau sampai dilakukan di Singapura. Sekarang kita jadi paham, ini toh rahasianya Singapura. Sebagai negara tetap akur, rukun, dan bergerak maju meski tanpa punya hasil alam semelimpah seperti di Indonesia. Ternyata mesti galak dikit ke siapapun yang mencoba berniat memprovokasi rakyatnya atau ditenggarai bakal jadi pemicu gerakan-gerakan yang mirip-mirip ada di Indonesia. Coba sejak masa SBY negara kita ini diurus dengan benar ya. Pasti ideologi-ideologi yang berusaha merusak kebinekaan kita tidak sederas sekarang ini. Sayang banget, 10 tahun masa pemerintahan SBY cuma dijejelin sama sinetron kesuksesan semu. Dan gara-gara kasus Abdul Somad kemarin, akhirnya kita tahu rahasia Singapura. Menjaga agar rakyatnya tetap akur dan saling mengasihi antar sesama tanpa pandang agama apapun. Nah, yang terjadi pada Abdul Somad yang berimbas beberapa pihak ikutan panas adalah bukti nyata bahwa sebagian kita memang tidak paham arti menghormati kedaulatan negara lain. Ibarat sebuah rumah tangga, seorang ayah akan melakukan apa saja demi mempertahankan kedamaian keluarganya. Sebagai tuan rumah, jika dirasa ada tamu yang berpotensi merusak kedamaian keluarga, maka kepala rumah tangga boleh saja mengusir, menolak, dan kalau perlu memblokir tamu itu dalam rangka menjaga kedamaian keluarga. Jadi kalau ada negara kafir mengusir Somad, itu memang atas jejak mulut Pak Somad sendiri dong. Kalau Singapura memang memutuskan menolak orang ini untuk masuk ke negaranya, yaitu sepenuhnya hak dan kedaulatan Singapura. Kita bisa apa? Paling kita bisa mengingat jejak digital Pak Somad, yang juga pernah diusir dari Pulau Bali oleh masyarakat Bali pada sekitar 5 tahun silam. Itu karena masyarakat Bali juga menghendaki kedamaian daripada provokasi. Menghendaki toleransi tetap abadi tanpa ada yang memanas-manasi. Selain di Singapura, bahkan di negara sendiri, Somad pernah diusir. Itu fakta. Yang salah siapa? Ya jelas Somad sendiri. Jangan timpakan akibat dari kelakuan burukmu kepada orang lain. Tapi ya dasar kadrun. Mereka yang berulah, tetap aja Jokowi yang salah. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Baksat! Yo, sobat oposan seluruh Nusantara. Kalau acaranya Dumdum mungkin sobat Dumdum ya. Karena acaranya Mas Robi, sobat Robi.
Mungkin juga ada Sobat Iis di sana. Sobat Talib, oh saya nggak tahu. Soal somat ini memang membuat banyak orang marah. Somet sangat marah karena hubungan kita dengan Singapura jadi sedikit terkesan ada gesekan. Nah, begini ceritanya. Ustadz Abdul Somad atau UAS mengunggah foto dirinya di sosial media dan mengaku dideportasi. Ingat, dideportasi dari Singapura. Deportasi itu kita sedang di sebuah negara lalu diusir keluar. Itu deportasi. Dalam unggahan itu, UAS berada dalam ruangan sebelum dideportasi. Nah, dia bilang begini, UAS di ruangan 1x2 meter seperti penjara di imigrasi sebelum dideportasi dari Singapura. Itu tulis UAS dalam unggahannya. Dan ternyata apa yang disampaikan Abdul Somad ini hoax, alias berita bohong. Karena pada kenyataannya, Abdul Somad belum sah masuk ke negara Singapura. Tapi keburu ditolak dan diminta pulang menggunakan kapal feri yang sama. Jadi bukan di bandara ya, karena Somad sekeluarga naik kapal feri. Nah, Kementerian Dalam Negeri Singapura memastikan bahwa Abdul Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei kemarin dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai. Setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Info ini resmi dari Kementerian Dalam Negeri Singapura. Nah, saat tiba di Terminal Feri Tanah Merah itulah rombongan Somad harus melewati proses pemeriksaan. Istri, anak, serta sahabatnya diizinkan masuk. Boleh, nggak ada masalah. Tapi begitu petugas menarik Abdul Somad, padahal menurutnya seluruh berkas mereka untuk masuk ke negara itu sudah lengkap, tapi tetap ditarik. Ditanya, istilahnya dikasih pertanyaan-pertanyaan, dicek. Sambil nunggu waktu mungkin ya, komentar di sebelahnya itu bekerja googling gitu, siapa sih ini Somad? Siapa sih ganteng ini? Misalnya gitu ya. Tapi imigrasi Singapura menyimpulkan lain. Dan secara resmi alasan penolakan Abdul Somad ke Singapura telah diumumkan oleh pemerintah Singapura. Yaitu, bahwa menurut mereka, Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Segregasi itu bahaya banget. Segregasi itu, ya tuduhan segregasi itu kepada Abdul Somad itu adalah sang ustadz tampan ini dinilai berpotensi mengelompokkan atau pelembagaan komunitas masyarakat berdasarkan etnik atau agama. Sehingga berpotensi memisahkan suatu golongan dari golongan lain yang lebih besar. Memisahkan dari golongan besar ke golongan kecil dan berbasis agama. Kok kayaknya sangat familiar dengan keadaan yang dinamakan segregasi itu di sini ya? Nah, Abdul Somad dinilai oleh otoritas Singapura sebagai orang yang menyebarkan faham yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama di Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Dan dianggap sebagai operasi syahid, begitu kata Kementerian Dalam Negeri Singapura. Bahkan secara lugas, Kemendagri Singapura mengatakan UAS masuk Singapura berpura-pura untuk kunjungan sosial. Kalau ini benar, pantesan Singapura menolak kedatangan Abdul Somad ya. Pura-pura segala. Tapi yang menarik adalah gelas saya ini kuning. Ini saya suka, nggak tahu kenapa suka banget sama gelas yang kuning ini. Ya. Tapi yang menarik adalah karena kasus ini sifat aslinya jadi ketahuan. Karena kasus yang menimpa Abdul Somad ini sifat aslinya Abdul Somad jadi ketahuan. Ternyata Somad ini yang saya lihat ya ada sombong-sombongnya lah. Dan dia bilang masuk Singapura itu mau berlibur, belanja-belanja, kulineran. Istilah dia tuh mau membangkitkan perekonomian Singapura. Emang mau ngajak makan satu negara Pak Somad? Atau memang duit hasil ceramahnya memang sebanyak itu sehingga bisa liburan dengan sangat maksimal di Singapura? Nah, kalau diusir dari negara yang didatangi, ternyata tuh bukan baru kali ini bagi si Abdul Somad ini.
saya mencatat dia dilarang di 5 negara lain. Yang pertama, nah ini penting, dia pernah diusir dari Timor Leste. Tahun 2018, Abdul Somad berniat mengisi dakwah di Timor Leste. Di Timor Leste dia mau dakwah. Tapi saat dia tiba di bandara, petugas imigrasi menjegalnya karena diduga terkait terorisme. Nah, mulai dramanya nih. Menurut Abdul Somad, imigrasi Timor Leste melarangnya setelah mendapat faksi-mail dari Jakarta sejam setelah ia mendarat di bandara Timor Leste. Abdul Somad pernah menuding bahwa imigrasi Timor Leste dapat faksi-mail dari Jakarta bahwa dirinya itu teroris. Ya kali ya. Lalu dia juga pernah diusir dari Hong Kong. Hong Kong menjadi wilayah yang pertama menolak kedatangan Abdul Somad. Keren juga nih Hong Kong ya. Pada Desember 2017, Abdul Somad dicegat masuk Hong Kong dengan alasan yang tak dijelaskan oleh pemerintah setempat. Abdul Somad menduga penangkalan itu terkait dengan isu terorisme. Somad menjelaskan kedatangannya ke Hong Kong untuk berdakwah di depan tenaga kerja Indonesia di sana. TKI, TKW nggak perlu dakwah Pak. Mereka perlu perlindungan hukum, perlu gaji yang baik. Ya. Saat itu, pemerintah melalui konsulat jenderal di Hong Kong meminta penjelasan otoritas tempat soal penangkalan imigrasi terhadap Abdul Somad ini. Tapi yang keren adalah dia pernah ditolak masuk Belanda dan Swiss. Setahun berikutnya, ngapain dia ke Belanda? Mau ceramain penjajah. Nah, itu tahun berikutnya, Abdul Somad juga ditolak masuk Belanda saat sang pendakwah ini hendak mencoba masuk melalui Swiss. Pinter ini, jam melipir lewat Swiss. Ya. Petugas imigrasi Swiss tidak memperkenankan Abdul Somad masuk dengan alasan paspor pria itu tidak memiliki akses untuk wilayah Eropa. Petugas imigrasi Swiss pun mendeportasi Abdul Somad ini melalui Thailand. Jadi dia liburan di Thailand ya. Dapat dong ya. Nah, pengalaman diusirnya lumayan banyak ternyata ya. Tapi dia juga pernah diusir dari Jerman. Di tahun yang sama, Abdul Somad ini ditolak masuk Jerman pada Oktober 2019 untuk singgah. Untuk singgah aja ditolak. Saat itu Abdul Somad menghadapi permasalahan terkait dokumen. Tapi ini sih nggak terlalu viral ya, karena saat itu juga kita sedang sibuk soal waktu itu hajatan politik ya, kita lagi pilpres. Kita nggak terlalu merhatiin Abdul Somad yang ditolak di sana sini waktu itu. Nah, yang keren lagi adalah Pak Ustadz ganteng ini pernah ditolak di Inggris. Ia pernah bermasalah terkait dengan dokumen saat akan mengunjungi Inggris pada 2020. Dia bahkan tak diizinkan menaiki pesawat Royal Brunei. Naik pesawat aja udah nggak boleh. Jadi di Asia Tenggara, Abdul Somad sudah dicap sebagai orang yang kayak dikasih atensi karena bacotannya memang berbahaya. Ya, kalau melihat riwayat ini, kok saya jadi nggak mau protes ke Singapura. Kalau lihat riwayatnya ini ya, tadinya saya mau ikutan protes. Wah Singapura lu arogan lu, ada warga negara Indonesia masuk aja nggak boleh. Tapi begitu saya tahu sejarahnya, dia pernah ditolak sampai 5-6 kali dari negara lain. Saya jadi mau protes ke Singapura jadi nggak jadi. Karena ternyata memang sudah sering ditolak di berbagai negara. Kalau udah begini, ya harusnya Abdul Somad mawas diri. Kalau memang masih setia menjadi corong radikalis, ya kalau mau keluar negeri pilihlah. Jangan asal masuk negara lain. Pilih negara yang memang memfasilitasi sikap dan pandangannya. Misalnya bisa kan berlibur ke Yaman atau ke Afghanistan. Ya. Lihat peluru-peluru kan lucu-lucu ya. Nah, itu jauh lebih masuk akal. Dan usahakan menetap di sana ya. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik ke Bambang. Bang Somad, santai lah. Main-mainlah ke Papua Nugini. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.
Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan.